Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya di channel AA Orchid. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi kegiatan saya di kesempatan ini, yaitu akan melakukan splitting anggrek yang rimbun ini. Ini adalah anggrek Dendrobium Dalve. Anggrek Dendrobium Dalve ini adalah silangan dari Dendrobium bivalve dan Dendrobium phalaenopsis. Di video terdahulu saya pernah videokan ya tentang anggrek yang satu ini. Dulu tanaman ini ketika saya video ini belum berbunga. Yang berbunga itu tanaman yang satu pot lagi. Tapi yang ini sekarang sudah beberapa kali berbunga. Dan kondisinya ini sudah sangat rimbun sekali, dan ini sudah saatnya untuk dilakukan repotting. Sebenarnya agak sayang ya kalau mau mecah anggrek ini jadi kecil-kecil, karena ini sudah rimbun banget dan pas subur-suburnya. Tapi saya belajar dari pengalaman beberapa kali punya anggrek rimbun seperti ini, mau tidak mau kita harus melihat ya bagian dalam tanamannya atau medianya ini. Kadang-kadang kita tidak tahu ternyata di dalam itu sudah banyak yang busuk, sudah banyak yang lapuk dan berpotensi menimbulkan masalah bagi anggrek ini sendiri. Jadinya sebelum terlambat, saya akan membongkar anggrek yang rimbun ini dan akan mensplitnya ke beberapa pot ya. Jadi nanti ini akan saya perbanyak jadi beberapa bagian. Nah, ini salah satunya ini sudah ada kekinya juga. Jadi Dendrobium Dalve ini termasuk anggrek yang gampang sekali tumbuh keki atau anakan seperti ini. Nah, ini ada beberapa waktu yang lalu juga sudah ada keki yang muncul dan sudah ada yang saya tanam di pot yang lain. Nanti coba kita tunjukkan. Nah, ini kalau ngelepas keki itu kalau sudah banyak akarnya seperti ini, itu berani untuk dilepaskan dan bisa ditanam di pot yang baru atau bisa ditempel juga di papan pakis atau juga di sabut kelapa. Nah, ini bulb-bulb lama atau batang-batang lama yang sudah tidak berdaun ini juga saya potongi, saya bersihkan. Nah, nanti akan saya simpan atau perlakuan khusus ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh anakan-anakan baru dari Dendrobium Dalve ini. Terus terang untuk Dendrobium Dalve ini saya belum pernah coba menumbuhkan anakan dari batang yang sudah mati dan kita potong ini. Tapi kalau Dendrobium biasanya itu kan nanti dari ruas-ruasnya itu akan muncul keki-keki baru ya ketika nanti sudah tidak ada daunnya dan kita potong. Tapi kalau Dalve ini saya belum pernah coba. Cuma kalau kita lihat dari tanaman yang masih di pot ini beberapa batang yang sudah tidak berdaun itu tiba-tiba nanti muncul keki atau anakannya. Jadi kemungkinan ini termasuk gampang untuk tumbuh anakan atau keki. Anggrek ini termasuk yang gampang beranak ya. Jadi ini rapat banget. Jadi antar batangnya itu, antar bulbnya itu sangat rapat sekali. Jadinya ini kalau mau kita lepaskan ini kok kayaknya susah banget ya. Ini saya akan coba mulai melepas satu-satu dari media tanamnya. Dulu ini media tanamnya saya pakai arang kayu ya. Tapi ini praktis akar arangnya itu sudah tidak kelihatan ya, jadi agak susah ini untuk melepasnya. Tapi akan saya coba nanti kalau susah dilepas, mungkin ini saya harus korbankan potnya ini untuk saya pecah dan nanti akan saya bersihkan bagian akar-akarnya yang sudah mati dan juga batang-batang yang sudah tidak aktif, nanti akan kita bersihkan. Ini saya pilih dulu keki-keki yang masih ada ini ternyata masih ada beberapa keki yang bisa ditanam lagi.
Sepertinya ini susah untuk dilepaskan satu-satu ya medianya. Terpaksa ini potnya saya pecah saja. Ini saya pecah potnya dan nanti kita ganti dengan pot yang baru. Nah, ini seperti ini akarnya. Ternyata di dalamnya ini sudah banyak sekali semut. Jadi bagian dalam dari anggrek ini sudah dipenuhi dengan semut dan juga telur-telurnya banyak banget. Sebenarnya ini kemarin sudah saya rendam di air ya. Beberapa kali ini saya rendam di air. Di beberapa waktu yang lalu saya pernah bikin video juga tentang ngilangin semut dari pot ini. Saya rendam, tapi ini saya nggak pakai sabun ya, sabun apa namanya? Sabun cuci piring itu enggak, tapi cuma saya rendam aja. Ternyata ini semutnya masih banyak sekali ini, Ini semutnya banyak sekali karena ini memang medianya sudah sangat rapat nih. Coba saya rendam lagi di air kolam seperti ini, biar semutnya ini pada pergi. Sebenarnya bisa sih langsung direndam di larutan insektisida, tapi kok saya nggak tega ya mau merendam pakai insektisida. Tapi kalau direndam pasti ini mati semua, tapi kok saya nggak tega, biar ini aja lah. Saya masukkan ke kolam ini biar nanti dimakan ikan-ikan ini, tapi saya nggak mau matikan mereka dengan insektisida. Nah, ini banyak banget ini sampai merambat juga ke tangan. Ini semut dan telurnya ini banyak banget di dalamnya. Dan ini di luarnya ini akar-akar medianya itu sudah nggak begitu kelihatan ya. Ini oke, saya rendam lagi aja. Ini mungkin saya rendam, saya biarkan beberapa waktu sambil saya tinggal untuk nanam yang keki tadi ya. Itu semutnya pada keluar dan dikerubuti para ikan-ikan itu. Oke, saya tunggu dulu aja sampai semutnya pada hilang. Nah, nanti sambil nanam-nanam keki yang tadi. Ini saya tanam di soft pot seperti ini dan pakai media tanam arang. Nanti atasnya akan saya kasih sedikit akar kadaka. Ini karena saya pakai soft pot ini karena memang baru ada satu batang ya. Jadinya pakai pot yang kecil aja. Kalau pakai yang besar nanti bikin penuh tempatnya. Nanti kalau sudah muncul beberapa batang dan sudah cukup penuh, nanti baru dipindahkan ke pot yang lebih besar. Nah, caranya seperti ini kalau saya. Jadi bawahnya itu pakai media arang biar nanti airnya itu tidak menggenang di situ. Kemudian untuk akar kadakanya ini tujuannya biar membantu kelembaban. Jadi kan ini tanaman baru saja ditanam dan masih relatif kecil ya. Jadi kita usahakan kondisi yang cukup lembab. Caranya seperti ini, gampang aja. Yang penting selalu saya tekankan ini batangnya jangan sampai tertimbun oleh media tanam. Nah, jadinya yang kita timbun media tanam itu hanya bagian akar saja. Akar pun kalau bisa ya sebenarnya bagusnya malah dia di luar terekspos gitu. Tapi kalau di pot gini memang agak susah ya. Jadi nggak apa-apa, nanti akarnya tetap kita timbun. Kalau anggreknya ini mau roboh, ini bisa kita tambahkan kawat dan kita ikat pakai kawat. Nah, nanti kalau akarnya itu sudah tumbuh dan nempel di media, kawat ini bisa dilepaskan. Oke, ini setelah kita tanam, nah nanti kita akan taruh di pot tray seperti ini.
Jadi ini adalah beberapa tanaman yang kemarin sudah saya pindahkan. Nah ini contohnya, ini juga dari keki. Dari keki ini sudah muncul seperti ini. Kalau ini medianya pakai akar kadaka full ya. Jadi kita harus hati-hati dalam menyiramnya kalau akar kadaka full ini. Dan ini kondisinya tertutup oleh UV ya, tapi tanpa paranet. Jadi di sini ini tanaman tidak tertutup UV tapi tidak tertutup paranet tapi ada UV seperti ini. Jadi tetap kena panas, cuma tidak kena hujan. Jadi dengan kondisi seperti ini pakai akar kadaka tidak masalah. Oke, kita tengok lagi untuk yang anggrek tadi kita rendam. Ini seperti apa? Apakah semutnya sudah hilang atau belum? Ini ternyata yang hilang bunganya. Jadi bunganya ini tadi kayaknya dimakan ikan ya. Pas kita taruh di kolam dimakan ikan, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita potong aja sekalian nanti biar nanti muncul bunga baru. Ya agak sayang sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Ini kita ikhlaskan, nanti biar bunga lagi. Toh ini juga baru mau kita repotting, jadinya dia akan butuh proses recovery. Kalau proses recovery itu alangkah baiknya memang bunga-bunga itu nggak usah disisakan, dipotong aja biar dia fokus pada pertumbuhan vegetatifnya. Nanti kalau sudah bagus baru generatifnya. Nah ini ada bagian yang bawahnya sudah busuk. Nah saya potong aja ya. Ini salah satu alasan kenapa saya mantap untuk mau mecah-mecah ini karena dulu ini indikasinya pernah kena kutu gajah di tanaman ini ya. Jadi beberapa daun itu dimakan kutu gajah. Nah ini contohnya, ini ada lubang di bagian batang ini dimakan kutu gajah. Nah biasanya kutu gajah itu akan masuk ke dalam batang ini. Jadi ketika disemprot insektisida dia tidak mati, dan biasanya dia akan nyelip di bagian dalam ini, jadi agak susah. Makanya ini nanti sebelum saya tanam ini saya rendam dulu di larutan insektisida dan juga fungisida. Mudah-mudahan dengan perendaman ini mungkin kalau masih ada kutu gajahnya ini akan mati. Nah dulu penanganannya memang saya cari satu-satu ya kutu gajahnya itu. Kalau kelihatan langsung saya ambil, saya matikan. Tapi kalau yang sudah masuk, kemudian apalagi tanamannya rimbun seperti ini potensial banget untuk sembunyi kutu gajah. Dan biasanya kalau di kebun-kebun yang besar, kalau ada serangan kutu gajah itu sudah mewabah, itu ya mau nggak mau tanaman itu kita hancurkan dan dibersihkan.
Untuk tanaman yang rumpunnya masih bisa besar, ini akan saya tanam di pot tanah seperti ini dan ukurannya agak gede. Nah, ini media tanamnya masih pakai arang seperti yang kemarin. Jadi kita taruh dulu arang di bagian bawah, kemudian baru anggreknya kita taruh di atas arang ini. Kita usahakan bagian batang tidak tertimbun oleh media. Kalau masih kurang nanti bisa kita tambahi arengnya ya, biar posisi anggrek itu nangkring. Jadi posisinya nangkring di atas media tanam atau arang ini. Nah, nanti akar-akar baru akan mencengkeram si media tanam atau arang kayunya ini. Selanjutnya ini pot yang baru saya taruh di tempat yang lama. Jadi ini anggreknya saya perlakukan full sun full rain seperti yang kemarin, juga full sun full rain seperti ini. Oke, mudah-mudahan ini nanti bisa tumbuh dengan subur dan berbunga lagi. Untuk pecahan dari yang lain ini mau saya tanam di pot keranjang seperti ini ya, pot kerat dari kayu. Ini bahannya seperti yang kemarin saya bikin video terdahulu itu, yang saya pakai untuk dendrobium tinggi itu. Cuma ini lebih kecil ukurannya. Harusnya ini potnya agak gede, tapi kebetulan saya kehabisan pot yang ukurannya gede. Jadi ini pakai ukuran yang kecil ya, tapi nggak apa-apa. Ini medianya sama, masih saya pakai arang kayu. Caranya juga sama dengan yang tadi. Cuma ini menurut saya sih lebih bagus pakai yang gini ya, karena ini lubangnya lebih banyak daripada yang pot gerabah tadi. Saya akan taruh di sebelah sini. Jadi ini di dekatnya yang kemarin saya nanam Leporinum. Jadi mudah-mudahan nanti di sini juga akan lebih subur. Dan ini di sini tempatnya juga full sun, full rain. Nanti di sini biar tambah rame. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.